Shalom, Bapak Ibu sudah terkasih. Siap diberkati Tuhan. Waktu pujian dinaikkan, saya terharu sekali ya, sungguh. Bukan karena musik yang indah, tentunya udah pasti indah. Bukan suara worship leader yang bagus. Tapi ketika pujian tadi dinaikkan, Tuhan bawa reminder hidup saya kepada sebuah titik terendah di mana kita nggak bisa berbuat apa-apa. Saya percaya pengalaman ini pun ada di Bapak Ibu. Mungkin hari ini engkau ada. Saya berharap jangan melupakan peran penting Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara terkasih. Kadang kenyamanan, kadang keberadaan hari ini, kita sudah lupa lagi bagaimana kita dikasihi Tuhan. Jadi pujian dinaikkan, wah sudah. Kalau saya di rumah saya sudah bisa menangis ini. Tidak henti-hentinya. Ada titik terendah hidup kita. Mungkin engkau harusnya selesai dalam kehidupan ini dan pulang ke rumah Bapak. Tapi karena kebaikan Tuhan, Tuhan perpanjang hidupmu. Engkau harus selesai dengan segala bisnismu, mungkin kegagalan, mungkin apapun, tapi kembali karena karya Tuhan. Karena ada maksud dan cara Tuhan kasih hidup kita. Dan itu hanya bicara soal kesetiaan dan kasih Tuhan yang terus Tuhan bagikan dalam hidup kita. Jadi thank you, praise and worship. Sangat bagus sekali. Sepertinya Tuhan berkata, kemanakah aku pergi berlari dalam kegagalan? Tuhan ada Bapak Ibu. Di sekalipun dalam lembah kekelaman yang seakan-akan gelap, tidak ada jalan keluar, Tuhan ada. Tapi yang banyak kita tidak sadari, kita tidak sadar bahwa Tuhan ada. Karena dia tidak terlihat, tapi tangannya terasa, hatinya ada. Siap diberkati Bapak Ibu? Saya tidak usah memperkenalkan diri lagi. Terima kasih untuk Pastor Surya, Pastor Andi, juga beberapa majelis yang mempercayakan saya membagikan, share tentang siapa Tuhan dalam hidup kita. Tepuk kiri kanannya, katakan gini, siap diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya melihat klip-klip dari CLCC itu bicara soal tentang hakim-hakim Bapak Ibu ya. Saya tidak akan keluar dari jalur konteks bahwa banyak sekali kitab hakim-hakim yang berbicara soal tokoh-tokoh penting yang menginspirasi hidup kita. Namun Bapak Ibu harus tahu, mungkin juga sudah tahu, latar belakang kitab hakim-hakim yang ada dalam Alkitab Bapak Ibu. Itu kita harus tahu sejarah keluarnya kitab hakim-hakim. Sepeninggal daripada nabi atau tokoh Yosua masuk ke tanah Kanaan. Itulah keadaan generasi yang baru, generasi yang tidak melihat langsung karya Tuhan. Generasi yang mendengar bahwa nenek moyang mereka pernah ditolong Tuhan. Generasi yang mendengar bahwa nenek moyang mereka mengalami karya-karya Tuhan yang dahsyat. Tapi generasi ini tidak mengalami secara langsung. Makanya tidak aneh, kitab hakim-hakim polanya selalu sama. Bahwa bangsa Israel yang harusnya menyembah Tuhan, yang harusnya menempatkan diri Tuhan di atas segalanya, dia jauh, dia menyembah dewa-dewa lain. Itu benang merahnya. Dan ketika dalam keadaan terdesak, itulah sifat manusia. Dalam keadaan tertekan, ketika ada jalan keluar, mudah menjerit untuk mencari Tuhan. Mudah berkata, Tuhan tolong saya. Nggak usah banyak acara, banyak sekali air mata. Mudah sekali menekukkan lutut di hadapan Tuhan. Kalau situasi kita dibawa sama Tuhan ke titik yang paling terendah, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Itu pun yang dialami bangsa Israel. Tapi kitab hakim-hakim pun bicara soal kasih setia Tuhan yang limpah ruah. Katakan amin. Soalnya kasihnya yang begitu besar, yang tidak pernah ada di dunia ini. Kasih manusia bersyarat, tapi kasih Tuhan tidak pernah bersyarat. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena gagah kita. Kalau Tuhan mengasihi kita. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kitab hakim-hakim sedang mempertontonkan bahwa kasih Tuhan bukan karena situasi kita. Dia mengasihi kita pada saat kita berdosa. Katakan amin Bapak Ibu. Dan Tuhan kirim para hakim-hakim, tapi sifat manusia yang harusnya mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, kita harusnya tambahnya mengasihi Tuhan, setuju? Tapi kembali keluar lagi dari jalan Tuhan, dan itu polanya terus kita hakim-hakim. Sampai hari ini bangsa Israel, Bapak Ibu yang pernah datang ke negara Israel, ada Bapak Ibu ya, pasti saya percaya ada beberapa yang belum berdoa saja dan harus. Amin Bapak Ibu. Atau Korea lebih menarik daripada Israel?
Nggak salah ke Korea juga, di Korea pun ada Tuhan. Tapi ketika kasih karunia, saya berangkat kembali ke sana, selalu terharu. Kenapa? Bapak Ibu lihat di Israel, mereka tahu bahwa Yesus hebat. Mereka tahu bahwa Yesus pernah membangkitkan orang mati. Mereka tahu, bangsa Israel, bahwa Yesus yang membelah laut Teberau. Hebat nggak? Tapi tragis, dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini yang membuat seringkali kalau saya masuk ke Israel, ke kota Yerusalem, selalu tour leader berkata, "Oh Yerusalem, kota termulia, hatiku rindu di sana." Bapak Ibu hari ini tidak melihat secara langsung, tidak ada bukti bahwa Yesus ada. Hanya orang Israel yang tahu, kuburannya tahu. Kita enggak ada bukti sama sekali. Tapi bersyukur kepada Tuhan, kita percaya Tuhan. Amin. Mereka lihat bukti, tapi tidak percaya Tuhan. Kalau dibilang hari ini, bangsa Israel itu A1, ring satunya Tuhan, umat pilihan. Tapi soal iman percaya, belum tentu dia mengenal Tuhan. Tapi kita sepertinya orang pinggiran, karena kasih karunia Tuhan, karya keselamatan Tuhan, kita menjadi bangsa-bangsa Israel. Kita dapat kasih karunia untuk bisa bukan soal kita berdosa jadi tidak beriman, kita suci jadi beriman, bukan. Iman ini soal percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Kita sering mengkaitkan, saya kurang beriman karena saya berdosa. Hei, Tuhan pilih kita pada saat berdosa, nggak ada urusannya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita akan semakin mengasihi Tuhan. Bukan karena usaha kita, tapi karena tuntunan Roh Kudus. Jadi jangan merasa kita menjadi hebat, menjadi rohani, menjadi apa, karena kekuatan kita. Tidak, itu disebut tadi pujian, kasih karunia Tuhan. Sampai orang berkata, kalau saya jadi Tuhan, saya tidak akan pilih dia. Kalau saya jadi Tuhan, dia tidak layak. Manusia memang penuh syarat, tapi Tuhan tidak ada syarat. Yang percaya katakan amin. Ya karena kasihnya. Jadi kita bisa bertobat karena apa? Karena terlalu lampau limpah dengan kasih Tuhan. Membuat kita paisengki harusnya. Tahu paisengki Bapak Ibu? Yang nggak tahu nanti tanya ke yang tahu ya. Artinya apa? Nah kita akan melihat Bapak Ibu hari ini. Karena waktu saya sampai jam 1 siang Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Enggak. 30 menit. Bangsa Israel hari ini adalah gambaran umum anak-anak Tuhan hari ini. Di sini tidak ada, tapi sungguh bahwa dia tidak mengenal Tuhan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam Lukas 18 ayat 8. Lukas 8. Saya pikir ini gempa Bapak Ibu ya, karena malam ada gempa, ternyata tidak, kurang seimbang. Bapak Ibu kemarin waktu ada gempa, ada yang tertawa, semua ketakutan. Setuju? Itu tanda bahwa kita tidak bisa apa-apa. Segala sesuatu yang kita punya, suatu saat digoncangkan dan tidak bisa kita pertahankan. Hanya satu, kebenaran yang tidak bisa digoncangkan. Walaupun saya juga sama Bapak Ibu, lompat, ngaclang dari rumah, langsung diam karena takut juga tertimpa. Bapak Ibu ya, Tante semangat kita pagi hari ini. Lukas 18 ayat 8. Boleh ditayangkan Lukas 18 ayat 8? Atau saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Lukas 18. Nah itu dia. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ketika Yesus datang kedua kali nanti, Yesus tidak bertanya apa yang sudah kamu kerjakan buat Tuhan. Walaupun itu pertanyaan selanjutnya. Tapi pertanyaan yang paling penting, dia bertanya, masih adakah, masih percayakah bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan? Bahwa Tuhan adalah penebus hidup kita. Iman. Ternyata hari-hari ini banyak iman orang percaya berguguran. Ini pertanyaan Yesus, kita buktikan nanti. Mungkin Bapak Ibu saya salut sama hari ini.
Ada oma, tante yang usianya juga tidak muda lagi, oma ya. Tapi dengan berbagai usaha, dengan berbagai cara memelihara iman percayanya. Respect oma. Saya 49 tahun, belum 70 tahun, doakan ketika umur 70 saya semakin mengasihi Tuhan. Tapi yang diperlukan hari ini ketika usia kita bertambah, harusnya iman percaya kita semakin bertambah. Nah, yang menarik kita lihat orang Israel dihakim-hakim merasa dekat dengan Tuhan, merasa tahu segalanya, bahkan mengetahui secara detail siapa Tuhan, tapi dia tidak mengenal Tuhan. Kita akan melihat hari ini dalam Markus 4 ayat 35. Dan kita akan baca sampai dengan 41. Markus 4 ayat 35. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Perhatikan, ini perikop, saya akan dengan singkat, fokusnya tidak di sini. Bahwa murid-murid, katakan sama-sama murid. Satunya Tuhan diajak ke dalam sebuah perahu, setuju? Tidak sembarangan dalam perahu itu. Ini orang-orang hebat. Ini orang-orang pilihan Tuhan. Dan kemudian ayat 36 apa yang terjadi? Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu lain juga menyertai dia. Artinya, berjalanlah perahu Yesus yang banyak orang-orang pilihan Tuhan. Tapi luar biasa, ketika kita mengikuti Tuhan, ketika kita mengiringi Tuhan, Tuhan tidak menjanjikan bahwa kita tidak ada badai. Bahkan ketika kita aman-aman saja, seringkali Tuhan kirimkan krisis, kirimkan tekanan, supaya kita sadar kembali siapa hidup kita dan siapa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Luar biasa, di ayat 37, kemudian lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Perhatikan Bapak Ibu, ketika itu badai, harusnya murid-murid Yesus yang kesehariannya bersama dengan Yesus, amin, yang sudah tahu, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati hidup, dia udah tahu bahwa Yesus itu hebat. Ngeri nggak? Dia ketakutan luar biasa, sampai dia berkata ayat selanjutnya, Guru, saya mau binasa, engkau tidak peduli. Ini harapan yang sangat tidak diharapkan oleh Tuhan. Harapan Tuhan bukan begitu. Ketika ada badai, karena dia mengenal Tuhan, dia harusnya begini, tenang, ada Tuhan, setuju? Tapi dia ketakutan, seperti belum tahu Tuhan. Padahal dia mengetahui Tuhan, padahal dia ada dalam lingkungan Tuhan. Sampai ayat 39 dan 40 berkata, Yesus bangun dengan tenang dan menghalau taufan itu. Amin. Bahwa badai apapun bisa selesai di tangan Tuhan. Yang menarik Bapak, ini poin saya, ayat 41. Bapak Ibu baca 1, 2, 3. Bapak Ibu tolong jawab, mereka itu siapa yang sangat takut? Boleh Bapak Ibu jawab, ring satunya Tuhan. Orang melihat itu orang-orang hebat di pinggir Tuhan, di sekeliling Tuhan. Kalau hari ini dia pembicara seperti saya, kalau hari ini dia orang-orang yang tidak pernah absen di ibadah, di Lasem, dia orang yang melayani Tuhan, praise and worship kayak tadi. Dia merasa tahu Tuhan, dia merasa mengenal Tuhan. Pertanyaannya, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Mereka tidak kenal Tuhan. Bapak Ibu tidak sedang nonton saya, Bapak Ibu tidak sedang nonton tim Praise and Worship. Bapak Ibu sedang menikmati kehadiran Tuhan. Jangan sampai engkau merasa tahu tentang Tuhan karena setumpuk pengetahuan, seluas aktivitas, tapi sebetulnya engkau tidak mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan otomatis relate dengan iman percaya. Tapi ketika kita kenal Tuhan dan kita tidak percaya, ada kekeliruan. Jangan-jangan kita tidak kenal Tuhan, tapi tahu Tuhan. Mengenal sudah pasti tahu, tahu belum tentu mengenal. Izinkan ada sebuah statement dari saya, menjadi pelajaran bagi saya juga hari ini. Pengetahuan akan Tuhan seringkali menjadi indikator kepalsuan sebuah keintiman. Pengetahuan kita tentang Tuhan seringkali menjadi indikator kepalsuan bahwa kita sebetulnya mengenal Tuhan. Saya merinding baca ayat ini. Karena murid-murid yang harusnya itu adalah Tuhan saya, dia tidak kenal siapa Tuhan.
Maka ayat firman Tuhan jelas di Alkitab. Pada akhir zaman banyak orang berseru Tuhan, Tuhan. Saya berdoa, ibadahlah orang-orang yang mengenal Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Kesibukan aktivitas kita, absen kita di ibadah, belum tentu kita mengenal Tuhan. Makanya ketika ada krisis, ada badai, ada apapun, bukan jadi God center, tapi self center. Karena kenapa? Kita tidak percaya karena tidak dia kenal. Saya akan bandingkan sebagai perikop yang terakhir. Saya boleh pemain keyboard iringin saya, brother ya. Karena kalau udah keyboard ke depan, kita akan selesai. Terima kasih. Ya. Kita akan buka satu perikop hari ini. Terima kasih. 15 menit lagi ya. Mantap. Perasaan baru 2 menit saya khotbah. Tapi harus taat dan setia ya. Markus 5 ayat 25. Bapak Ibu nangkep sesuatu gak sampai hari ini? Mungkin keras, tapi sungguh obat itu memang keras. Pahit gak enak, tapi menyembuhkan. Pengetahuan akan Tuhan seringkali menjadi indikator kepalsuan bahwa kita mengenal Tuhan. Kesibukan kita di aktivitas, apalagi saya pengkhotbah, dianggap orang yang paling dekat sama Tuhan. Dan jauh di sana yang tahu hanya saya dan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Orang yang mengenal Tuhan simple, enggak berdasarkan patokan kita. Bangsa Israel satunya Tuhan, buktinya dia tidak percaya Tuhan. Setuju? Nah ini ada kisah yang luar biasa. Markus 5 ayat 25. Lihat Bapak Ibu, Markus 5 ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dari ayat ini ada 2 hal yang saya bagikan. 1, perempuan ini bukan satunya Tuhan. Perempuan ini bukan aktivis gereja. Perempuan ini bisa dibilang biasa-biasa saja. Mungkin hari ini jemaat biasa. Dia mengalami krisis. Krisis apa Bapak Ibu dengan singkat? Kesehatan. 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Yang hebatnya, dia udah mengalami krisis kesehatan. Ayat selanjutnya memperjelas betapa numpuknya perempuan ini dengan krisis-krisis yang terjadi. Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Dia pengen sembuh nggak? Pengen. Dia jual semua hartanya untuk sekedar supaya dia sembuh. Tidak aneh hari ini orang akan habis uang karena sakit. Karena orang ingin mempertahankan kesehatannya. Katakan amin. Tapi izinkan saya menyelip. Kesehatan jasmani kok habis-habisan untuk mempertahankan. Coba cek kesehatan rohani kamu sehat atau sakit. Orang gak peduli kita sakit rohani. Dan kemudian, namun sama sekali, ayat 26 masih, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaiknya keadaan makin memburuk. Bayangin, udah krisis kesehatan, ditambah krisis apa? Keuangan. Thank you responnya. Saudara tahu, ada krisis yang ketiga yang tidak diberitakan di sini. Orang yang sakit pendarahan tidak boleh dalam kumpulan seperti ini, Bapak Ibu, maaf. Najis. Mungkin sebelum masuk kompleks Setiabudi udah dicegat. Anda pulang. Dan kalau saya lihat orang sakit pendarahan 20 meter, saya wajib gini, haram, najis, dan saya dapat pahala. Dia nggak sembarangan keluar masuk rumah. Terkucilkan. Nggak ada pengharapan. Setuju? Kebayang? Kesehatannya semakin memburuk. Uang nggak ada. Dia krisis sosial. Hebat nggak? Tapi yang saya suka kita belajar hari ini, dia bukan ring satu Tuhan. Ayat selanjutnya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dalam keadaan krisis, ternyata dia punya hobi mendengarkan tentang Yesus. Saya ulangi lagi, dia bukan siapa-siapa, dia sederhana. Berita-berita tentang Yesus, artinya dia tidak boleh ibadah Bapak Ibu hari ini karena najis. Setuju? Mungkin di ujung taman itu dia sedang menempel telinganya yang sekedar, siapa Yesus?
Saya katakan, iman itu adalah percaya. Katakan amin, percaya. Seringkali kita merasa dekat sama Tuhan, iman kita mati. Yang ada logika, apalagi kita sudah ada di level yang sudah nyaman. Logika yang keluar, bukan iman percaya lagi. Makanya diizinkan krisis, memberikan contoh. Dia bukan orang hebat, dia biasa-biasa. Tapi Tuhan ngomong, dia tidak sekedar percaya. Dia mengumpulkan berita-berita tentang Yesus. Bapak Ibu tidak bisa menutup telinga kita dua untuk berita-berita di luar yang menyesatkan, setuju? Tapi Bapak Ibu bisa mengkoleksi yang masuk dalam hatimu soal kebenaran firman Tuhan. Jadi perempuan ini selalu mencuri-curi waktu, mencuri situasi untuk mendengar siapa Yesus, siapa Yesus, siapa Yesus. Itulah iman, katakan percaya. Tapi kalau iman sebatas percaya, maaf Bapak Ibu, setan pun percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Alkitab tidak menulis setan beriman kepada Yesus. Langkah yang kedua yang penting, ketika kita percaya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita akan berserah, terserah Tuhan apa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau Tuhan izinkan dalam kesakitan, itu yang terbaik bagi Tuhan. Kalau diizinkan dalam kebangkrutan, kita selalu positive thinking karena mempercayakan bahwa Dia akan memberikan yang terbaik. Seringkali kita berdoa, kalau doa kita terkabul, kita dengan mudah, Tuhan, God is good, baik. Tapi ketika tidak dijawab, jangan sekali-kali engkau menuduh penuh curiga kepada Tuhan. Kita ganti hari ini. Kalau orang mempercayakan hidup pada Tuhan, ketika doa mau tidak dijawab, Tuhan sedang memproteksi hidup kita. Dia melindungi supaya kita memberikan yang terbaik. Amin. Langkah perempuan ini dia langsung berlari. Alkitab menulis dia ditutup dengan segala rupa. Kenapa? Ketakutan ketahuan. Yang saya suka dia bertindak dengan iman. Dia menjamah ujung jumbai jubah Yesus. Ada jubah, ada benang-benang 4. Dia hanya nempelin satu jubah saja, nempel. Dan saat itu perempuan itu sembuh seketika, Alkitab mengatakan. Perempuan itu menjadari nggak ada darah lagi dalam dirinya keluar. Ada kesembuhan. Kenapa? Percaya. Kenapa? Mempercayakan. Kenapa? Dia bertindak dengan iman. Hati-hati Bapak Ibu. Waktu kita beriman tidak mudah. Banyak yang akan menghambat iman kita supaya kita tidak melanjutkan percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu Bartimeus yang buta? Dia mendengar, hanya bisa mendengar. Ketika Yesus lewat, dia berteriak, "Hai Rabi, sembuhkan mata saya." Setuju? Dia beriman nggak bahwa Yesus bisa menyembuhkan? Tapi hebat sekelilingnya. Lihat, perhatian nanti Alkitab. Sekelilingnya ngomong begini, "Hei, diam! Jangan berteriak-teriak." Itu yang mematahkan iman. Bukankah iman kita dalam kehidupan banyak yang menghalangi? Nggak mungkin. Nggak akan. Lu orang kayak gitu nggak bisa. Nggak bisa. Selalu dipatahkan iman. Tapi orang buta ini usah begini, "Oh ya udahlah, gua mau udah buta, nasibnya begini ya sudahlah." Lemah. Tapi tidak, Alkitab menulis apa? Semakin keras dia berteriak. Hebatnya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Ketika ada yang mematahkan imanmu, dia berteriak lebih keras, "Rabi, sembuhkan mataku." Murid-murid ini mulai galau. Yang nolak murid-muridnya, yang ngelarang murid-murid Yesus. Kembali berulah juga A1 ini. Tapi Yesus ngomong gini, "Ada yang memanggil aku." Ternyata dilihat yang si buta. Saudara tahu? Buta itu jadi sembuh. Tapi yang menarik, siapa yang membawa orang buta itu pada Yesus? Murid-murid tadi yang menolak. Siapa yang menghantar orang buta ini kepada Yesus karena dia tidak bisa lihat? Yesus dengan sengaja menyuruh murid-murid tadi, bawa orang ini. Saya dapat sesuatu enggak? Kalau situasimu jelek hari ini, jangan-jangan yang jelek itu akan membawa kamu menyaksikan kemenangan dari Tuhan. Buat Tuhan hebat. Balik ke perempuan ini. Yang saya suka Markus 5 ayat 41. Coba buka. Kita ayat terakhir hari ini. Markus 5 ayat 41. Sorry, ayat 40. Saya menekankan sesuatu. Oke. 40, 41, 42. Saya sorry. Ini cerita saya singkat karena waktu. Sembuh ceritanya. 42 boleh. Sorry multimedia ya.
direpotkan dengan saya. Orang yang penuh kasih mau direpotkan, tidak merepotkan orang. Nah ini, ayat 43 coba. Oke, Bapak Ibu, saya harus lihat ayat sendiri ya, sebentar. Karena saya suka kata ini. Markus, pasal 5. Oke, ayat 33. Jauh sekali ya. Ayat 33. Ketika perempuan itu sembuh, perhatiin ya. Supaya memudahkan Bapak Ibu, ada T4. Katakan sama-sama T4. T yang pertama adalah takut dan gemetar. Pertanyaan saya hari ini, adakah rasa takut dan gentar lagi kepada Tuhan? Takut itu bukan ketakutan, hormat kepada Tuhan. Perempuan ini ketika sembuh, bukan happy dulu, takut dan gentar. Simon Petrus ketika mengalami limpah ikan, dia tersungkur. Karena dia tahu Tuhan yang mengerjakan. Dia menempatkan Tuhan di atas segalanya. Di setiap keberhasilan kita, selalu menempatkan Tuhan di atas segalanya. T yang kedua, dan dia tersungkur di depan Yesus. Bapak Ibu izinkan saya bicara hari ini. Bersyukur kalau ini Bapak Ibu dibawa Tuhan dalam janji-janji tanah Kanaan. Ada amin? Seringkali kita lupa bagaimana tersungkur dan menangis di hadapan Tuhan. Biasanya kenyamanan yang membuat itu kita lupa. Seringkali Tuhan izinkan kaki kita nggak bisa melangkah lagi karena berat untuk melangkah. Akhirnya yang terpaksa apa? Melipat kaki kita tersungkur. Seringkali mata kita nggak kuat lihat keadaan ke depan, menakutkan, mengkhawatirkan. Tuhan izinkan, tutup matamu. Bukankah itu doa? Bukan itu sikap kita mengandalkan Tuhan. Seringkali tangan kita bet-bet sat ke sana sini, tapi diizinkan Tuhan, nggak bisa terlalu berat. Angkat tangan. Maka worship leader sering berkata, angkat tanganmu. Tanda berserah kepada Tuhan. Kemudian yang lucu adalah T keempat. Perempuan ini tidak pernah tampil. Setuju? Tapi sejak perjumpaannya dengan Yesus. Bukan sejak mengetahui Yesus. Sejak encounter dengan Tuhan. Sejak mengalami langsung perjumpaan dengan Tuhan. Ada rasa confidence. Bukan yang melekat pada dirinya. Tapi dia merasa berharga. Karena kata Tuhan dia berharga. Dan yang kemudian apa? Dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Tulus bicara apa? Apa adanya. Bapak Ibu kita belajar hari ini. Pengenalan kita akan Tuhan. Enggak ada trik lagi. Enggak ada kebohongan. Kalau engkau berdoa dengan kesusahan hati, berdoalah dengan kesusahan hatimu. Kalau engkau lagi sukacita, tertawalah dengan Tuhan. Maka saya nggak suka bagaimana cara berdoa. Alkitab nulis Roma 8 ayat 26, nggak usah dibuka. Kita nggak tahu bagaimana kita berdoa. Setuju? Ada orang ngomong harus minta, ada nyanyi, ada nyembah, bingung kita. Alkitab meneguhkan Roma 8 ayat 26, kita itu orang lemah, makanya kita harus berdoa. Dan waktu kita berdoa, kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Kenapa? Terlalu berat kesusahan. Pernah perhatikan kita berdoa, nggak bisa ngomong apa-apa, cuma nangis. Pernah nggak Bapak Ibu di titik itu? Ternyata doa itu yang dijawab Tuhan. Ternyata doa itu yang menggetarkan hati Tuhan sekalipun tidak ada suara yang keluar. Dan Alkitab Roma 8 ayat 26 berkata, Roh Kudus bersyafaat kepada Bapa. Pendoa syafaatnya bukan lagi gereja jemaat, Roh Kudus. Kalau kita mengenal Tuhan, kalau saya kenal sama Ibu hari ini, masa harus nangis terus ketemu Ibu kan? Sedikit nangis. Ada yang salah dengan saya. Kadang, hai Cici apa kabar? Kita cerita tentang pengalaman-pengalaman, setuju? Tuhan menantikan itu. Tulus. Bangsa Israel tidak mengenal Tuhan. Kita tidak melihat Tuhan, tapi kita percaya itu anugerah. Kita hakim-hakim, jangan sampai terulang dalam hidup kita. Waktu kita menjerit, Tuhan tolong. Waktu kita sudah dalam lepas, lupa lagi Tuhan.
Menjerit lagi, Tuhan tolong lagi. Menjerit lagi, Tuhan tolong lagi. Sampai kapanpun tetap Tuhan tolong. Jangan punya anggapan Tuhan tidak tolong. Karena kasih Dia tidak bersyarat. Amin Bapak Ibu. Izinkan setiap pagi engkau tulus kepada Tuhan. Jadi doa saya pagi hari, prakteknya aplikasi, nggak harus nangis. Atau punya anggapan, kalau nggak nangis nggak ketemu Tuhan. Aduh. Jadi nangis-nangisin dulu. Bayangin yang sedih-sedih, baru nangis. Aduh. Kadang saya kayak orang gila kalau pagi-pagi bangun, ketawa sama Tuhan. Karena ada yang lucu, Tuhan begini. Mungkin orang yang akan tertawa lihat saya. Tapi kadang-kadang saya nggak ngomong apa-apa, cuman diam. Kenapa? Berat. Nggak bisa ngomong. Tapi berkali-kali orang yang berjumpa dengan Tuhan, selalu ada kuasa yang dialirkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.